zidni ilman wa zidni. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam Hikmah Subuh Andalusia. Pak Bahtiar sudah hadir, mari kita sama-sama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita sudah sampai ke hari ke-25 ya di bulan Rajab. Jadi 35 hari lagi jelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan tak lupa yang namanya menggali sirah terutama kisah Rasulullah memang tidak akan pernah habis-habisnya ya. Kita sudah pada sesi keberapa ini ya, tak terasa dan selalu mendapatkan insight-insight yang baru. Tanpa berpanjang lebar karena Pak Bahtiar sendiri sudah hadir bersama kita masih di sesi sesudah pemboikotan ya Pak Bahtiar ya. Jadi belum sampai ke hijrah. Masih berkisah kemarin itu terakhir. Kalau di catatan saya masih kemarin itu masih cerita tentang Taif ya. Itu ya Pak Bahtiar ya. Bentar. Ayo sampai mana kemarin terakhir? Iya, saya catatannya malah. Sesudah beberapa bagian ada yang hijrah ya. Yang itu ya Pak. Ini ada kajian sirah bukan yang ini, bukan yang Pak Bahtiar. Hijrah ke Habasyah yang itu ya? Ya sekitar itu. Dia ada emang masih berputaran seputar itu lah nanti. Karena kita agak lompat-lompat ya. Ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa man ittaba'a bi ihsan illa yaumil wafa amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah kan kemarin kosong ya kalau nggak salah ya. Iya kayaknya kosong karena ya, baru April jam 11 malam. Aku nyecap. Baru balik dari Bandung itu. Oh iya. Iya, biasalah maknya lagi sibuk itu sampai dia lupa April aja sampai lupa gitu kan. Jadi emang kita sudah membahas kemarin di seputaran pemboikotan. Lalu setelah pemboikotan itu ada beberapa kejadian di mana Rasulullah SAW mencari basis baru untuk berdakwah gitu ya. Itu kan putaran sekitar itu. Bagaimana Rasulullah hijrah ke Taif, sebulan di Taif berusaha di sana ternyata gagal. Lalu bagaimana Rasulullah mengirimkan beberapa orang sahabat ke Habasyah. Lalu bagaimana Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah dan menanyai bagaimana keadaan kalian, bagaimana persenjataan kalian, bagaimana kalian biasa berperang, bagaimana kondisi suku dan sebagainya. Karena memang itu seputaran di bagaimana Rasulullah harus mencari basis dakwah baru yang harus siap gitu. Karena kondisinya memang di Mekah memang udah nggak kondusif, udah tidak memungkinkan gitu ya. Dan itu menjadi menarik karena kemudian menjadi salah satu poin penting dalam dakwah adalah kemudian mencari tempat baru untuk kemudian berpindah gitu. Bahkan sekarang banyak sekali bicara tentang poin itu, jadi masih review sebentar. Banyak para ahli-ahli psikologi, ahli manajemen, ahli pengembangan diri banyak mengatakan salah satu kunci penting untuk kemudian kita bisa bertumbuh adalah kita harus pindah. Ya, terlepas dari pindah rumah atau pindah keluar atau pindah pindah mindset gitu ya. Tapi memang harus pindah dulu gitu ya. Tapi memang biasanya yang paling gampang memang kita harus pindah terlebih dahulu dari tempat asal. Nggak mesti harus pindah boyongan benar-benar hijrah sih ya. Dalam kondisi sekarang adalah ketika seseorang dia tetap itu saja tidak kemana-mana, ya susah untuk berkembang. Maka sebenarnya sangat dianjurkan sekali memang bagi kita, mungkin bagi anak-anak kita, terutama memang ya dipindahkan dari tempat asalnya. Ketika dia selama ini tinggal di di kota A, mungkin berapa tahun sebagainya, ya pindahkan dia ke kota B untuk belajar, karena dapat mindset baru, dapat suasana baru, dapat lingkungan baru gitu ya, dapat hal-hal baru yang membuat dia bisa bertumbuh. Walaupun dia mungkin sudah paling jago di
kota A gitu, menjadi di kolam A itu paling jago ya. Itu enggak, kalau dia udah menjadi orang paling pintar itu udah tanda dia nggak boleh lama-lama di situ apalagi gitu. Justru malah menjadi lebih bagus ketika dia menjadi orang paling bodoh di tempat baru. Kenapa? Karena nanti dia belajar lagi dari tempat yang lama gitu. Nah ini bicara Bertumbuh. agak luas. Iya, karena kalau pengen bertumbuh, bahkan mungkin dalam bahasa yang agak apa ya? Ini bahasa yang agak gaul tapi juga agak ekstrim, bahasa adalah cancel pertemanan dengan orang-orang lama. Artinya apa? Bukan di cancel, ini kan anak sekarang, anak muda sekarang istilahnya di cancel gitu ya. Artinya putuskan pertemanan dengan orang-orang lama, cari pertemanan orang baru, sampai segitunya gitu ya. Karena apa, bisa jadi orang-orang lama ini yang membuat selama ini kita nggak bisa bertumbuh. Dia jadi teman kita ya karena emang kondisi, bukan karena kita membutuhkan dia menjadi teman gitu ya. Artinya bukan berarti kemudian putuskan silaturahmi, bukan, tapi kemudian ya kita perlu move on ke zona baru untuk bisa berkembang. Kita perlu move on untuk kemudian bertumbuh dan seterusnya. Nah itu juga sebenarnya sudah dilakukan Rasulullah. Itu juga sudah dilakukan bukan cuma Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi yang lain juga semua rata-rata adalah nabi-nabi yang berdakwah itu pindah. Nggak menetap satu tempat. Ketika memang sana nggak bisa, mereka pindah ke tempat lain. Bahkan Nabi Ibrahim juga tidak bisa berkembang di tempat asalnya, beliau berhijrah ya. Nggak ada kemudian di situ. Gue jadi udahlah kalau mati hidup di situ gitu. Ini mohon maaf kadang-kadang ada sebagian yang mindset salah gitu ya. Pokoknya makan ramangan ngumpul, tapi nggak mau benar-benar apa, nggak mau kemudian nggak bolehin keluarganya, entah siapanya, anaknya sebagainya. Udah pokoknya cukup ataupun nggak cukup di sini aja gitu ya. Cukup nggak cukup pokoknya inilah kita ngumpul di sini, nggak usah keluar, nggak usah transmigrasi, nggak usah ke kota nyari uang, kan kayak gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang itu ya harus isi kurang pas. Mungkin ada filosofi pasnya ngumpulnya, tapi kan apa iya ngumpul tuh harus di situ aja. Karena kalau yang saya pahami kalimat awal orang mangan ngumpul itu bukan untuk bagaimana kita harus dekat sama keluarga, bukan. Karena awalnya orang mangan ngumpul itu adalah ngumpul bersama kiai, kan gitu sebenarnya. Itu sebenarnya filosofi awal dulu adalah makan atau tidak makan kita harus kumpul bersama kiai untuk bisa belajar bersama. Itu kayak gitu awalnya. Tapi sekarang jadi pokoknya yang penting ngumpul guyup ya. Mohon maaf, bisa jadi mungkin kita akan terjebak pada titik yang kemudian membuat semuanya serba jenuh gitu ya. Kalau semuanya serba jenuh, serba kaku, maka ada sebuah pepatah dari Imam Syafi'i kalau tidak salah mengatakan air itu luar biasa bagus banget, tapi dia menjadi rusak ketika air itu menjadi diam. Ya, air diam itu kan tergenang gitu ya. Kalau air udah tergenang, biasanya mulai ada macam-macam ya. Penyakit muncul, ada bau, ya, bau terutama kan bau dulu mungkin sebelum datang penyakit, sebelum datang nyamuk nanti jentik-jentik nyamuk dan sebagainya. Dan kita adalah manusia yang memang sekian besar, sekian persen bagian tubuh kita adalah air. Ya kalau kita diem, nah, ini kembali ke diri saya sendiri nih, banyak diem akhirnya banyak penyakit gitu ya, karena jarang gerak. Iya, iya. Iya, apalagi secara pemikiran kalau kita diam saja di satu tempat, kita nggak akan berkembang. Maka kemudian dakwah Rasulullah SAW sudah mengajarkan jauh lebih penting, jauh lebih banyak hal itu dibandingkan ya pemikiran-pemikiran para ahli manajemen belakangan ini gitu yang mengatakan kalau misalnya Robert T. Kiyosaki yang dulu terkenal Rich Dad Poor Dad gitu ya, buku itu yang terkenal banget, mengatakan keluar dari rumah Anda gitu. Ya karena emang kalau cuma di rumah saja kita nggak punya grow mindset gitu. Mindset kita di situ aja. Kalau kita nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu dengan orang, nggak pernah ketemu dengan tantangan baru, kita ngerasa udah paling jago. Tapi begitu ketemu dengan komunitas baru, ketemu dengan tantangan baru, ketemu dengan orang baru, ilmu kita di dunia ini, sisi ini misalnya gitu ya, ilmu kita ngomongin tentang Facebook, ya baru segitu. Ilmu kita ngomongin tentang TikTok, ya apalagi gitu. Baru ngerasa udah follower udah banyak, misal gitu. Ilmu kita tentang IG, yang katanya udah jago bikin ini, ya itu udah ketinggalan zaman cuy. Begitu kita keluar, kita akan ketemu dengan, wow, I'm nothing gitu ya. Ketika merasa nothing, kita belajar, kita learning. Nah, kadang-kadang kan berhenti
I am is everything. Wah, gitu udah ngerasa diri jago, nggak mau belajar, ternyata saat itulah menjadi orang paling bodoh gitu ya. Wallah alam shawab. Itu sebagai pengantar dan review dari diskusi kita di 2 pekan yang lalu tentang bagaimana Rasulullah mencari tempat baru. Karena Rasulullah selalu berusaha mencari tempat baru untuk bisa berkembang. Dakwahnya dikembangkan. Kita juga harus berkembang kan. Semua sisi kita, bukan cuma jualannya harus berkembang, teman-teman yang berjualan juga bagaimana kita semua secara pribadi harus berkembang, pengembangan pemahaman dan sebagainya. Dan kalau kita sekali lagi hanya terjebak pada satu sisi situ saja, ya kita ngeliat, kita ngerasa udah paling jago nih di kolam itu, kita ikan paling besar, padahal ketika ketemu dengan lautan, kita ini hanya ikan teri di antara ikan-ikan paus yang berada di luar sana. Baik, kita lanjutkan kembali di masih seputar boykot. Dan setelah itu yang terjadi adalah karena boykot adalah kemudian salah satu fase paling berat dalam dakwah Rasulullah SAW yang disebutkan dalam beberapa buku literatur sirah. Dalam fase boykot inilah kemudian memang dakwah itu menguras harta benda gitu ya. Termasuk bagaimana harta benda Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang hampir semuanya habis di masa 3 tahun pemboikotan ini. Begitu juga dengan harta Abu Bakar yang luar biasa terkurasnya di masa-masa ini. Kemarin sudah saya ceritakan bagaimana kondisinya memang Mekah yang dikelilingi tempat-tempat jalan-jalan yang kemudian semua sudah diblokade, tapi kadang ada juga bisa masuk. Ya ada juga yang nakal namanya pedagang, mah tetap aja mau nyari duit. Ya kan jualnya dengan harga yang luar biasa besarnya. Maka kemudian ya bahkan air pun harus bayar sekian, apapun itu semua harus ada harganya dengan harga yang berlipat-lipat ganda, sehingga ya harta-harta Abu Bakar, harta Bunda Khadijah itu habis. Dan para agniyaul muslimin dan juga para kalangan orang-orang kaya yang mampu dari Bani Hashim dan Abdul Muthalib ya sama, mengeluarkan hartanya luar biasa di masa-masa ini. Karena seperti itulah satu sisi tuntutan ketika kita dalam menghadapi sebuah masalah gitu. Ya sebisa mungkin kita keluarkan effort terbaik kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu gitu. Nah, di masa-masa inilah kemudian juga Rasulullah SAW mengalami tahun-tahun terberat karena kemudian pamannya meninggal dunia. Lalu juga disusul oleh Bunda Khadijah meninggal dunia. Nah, ini pas banget nih momennya, kok bisa momen pas lagi Isra Mi'raj gitu ya. Dan mungkin berapa hari lagi? 2 hari lagi, 3 hari lagi mungkin ada peringatan Isra Mi'raj di tempat masing-masing. Dan hari ini kalau di Toboli udah banyak yang mulai Isra Mi'raj gitu ya. Gantian karena biar kebagian. Kalau bareng-bareng satu malam nanti yang Pak Kades nggak bisa keliling di masjid-masjidnya. Kalau dari sana ada berapa masjid yang keliling gitu ya. Nah, setelah boykot 3 tahun, yang pertama kali meninggal adalah pamannya Abu Thalib. Lalu setelah itu tak lama berselang Bunda Khadijah meninggal dunia. Berat sekali sehingga sampai disebut tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Ya, karena memang orang Arab kan biasa menandai tahun karena belum ada tahun, kan belum dihitung tahun ke-10 tahun kan belum. Bahkan tahun Hijriah pun belum dihitung karena belum hijrah. Tandai dengan peristiwa-peristiwa besar, sama seperti peristiwa gajah, maka tahun gajah. Biar gampang, tahun kesedihan dalam kalender, dalam penanda dalam kejadian di masa dakwah Rasulullah SAW. Karena memang ketika Rasulullah SAW masih ditemani oleh pamannya, Rasulullah sudah ditolak selama ini dakwahnya, tapi tidak sampai disakiti secara fisik. Rasulullah oke lah dikata-katain, dihina, dicaci maki, disebut sebagai pemecah belah umat, sebagai apa macam-macam lah ya, sahir, tukang sihir, pembohong, dan begitu banyak julukan lainnya. Tapi sekali lagi itu hanya berhenti sampai di situ secara verbal. Lalu tapi yang terjadi adalah begitu pamannya meninggal, itu sudah bukan lagi secara verbal tapi langsung secara fisik. Bagaimana Rasulullah SAW sedang sholat, lalu datang orang-orang Quraisy yang menumpahkan gitu ya, kotoran-kotoran dari
hewan, artinya dari perut hewan gitu kan, ditumpahkan di atas kepalanya, yang membuat putrinya Fatimah menangis. Lalu bagaimana ketika Rasulullah SAW sedang sholat, tiba-tiba datang orang mencekik lehernya gitu ya, menarik selendangnya gitu, tarik sampai kemudian hampir tidak bisa bernafas, sampai datang Abu Bakar untuk melindunginya. Dan seterusnya. Artinya makin keras. Karena nggak ada lagi Abu Thalib yang bisa melindunginya. Karena ketika Abu Thalib meninggal dunia, saya lupa, kalau nggak salah pindah ke Abu Jahal deh ini ya. Apa bahasanya berarti? Karena Abu Thalib kan tokoh sentral dalam Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, dia nggak ada lagi pemuka kaumnya, jadi pemuka kaumnya pindah ke Abu Jahal. Ya gimana kesepakatan mereka aja gitu ya. Kesepakatan antara orang Quraisy dianggap nggak ada lagi tokoh sentral gitu. Nah, Abu Jahal juga masih dari Abu Jahal, Abu Lahab kan paman Rasul ya, Abu Jahal sih bukan. Nah, pindah ke Abu Lahab gitu kan. Abu Lahab memang orang masih keturunan, masih pamannya, dan juga harta kekayaannya banyak, kan gampang untuk kemudian merubah. Wah, sekarang saya jadi tokohnya gitu kan. Jadi dilepaskan, terserah kalian mau diapain itu keponakan saya gitu. Jadi udah nggak ada yang melindungi secara menjaga gitu langsung. Kalau dulu ada Abu Thalib yang nggak bisa diganggu gitu bahasnya. Maka mulailah Rasul tadi setelah pamannya meninggal berangkat ke Taif dan sebagainya karena harus mencari tempat baru. Nah, di antara semua kesedihan yang Rasulullah alami inilah kemudian terjadi peristiwa yang luar biasa yang di salah satu maknanya dari peristiwa Isra Mi'raj itu kan selain kemudian mendapatkan perintah sholat dan seterusnya adalah ini adalah peristiwa yang Allah siapkan, hadiah yang Allah siapkan untuk menghibur Rasulullah SAW. Dakwahnya dimusuhi, keluarganya meninggal dunia, siksaannya luar biasa, sahabatnya tercerai-berai karena beratnya ujian dan sebagainya. Maka datanglah hiburan dari Allah langsung dengan dibawanya Rasulullah SAW secara fisik dan secara roh lengkap gitu ya, satu paket diperjalankan dari Mekah ke Palestina di Masjidil Aqsa. Hiburan pertama apa? Ketemu dengan nabi-nabi yang lain. Itu hiburan yang luar biasa. Jadi saya nggak sendirian. Bertemu dengan, maka menjadi penting juga bagi kita sebenarnya kalau kita sedang ada masalah, ya kita harus berkumpul dengan orang lain. Karena pada Nabi Muhammad SAW dibawa dari Mekah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Di sana bertemu nanti dengan nabi-nabi dan rasul yang lainnya, semuanya dari awal sampai akhir. Itu sudah memberikan sebuah rasa yang, oh saya nggak sendirian. Nabi-nabi lain juga banyak, dan semua juga pasti mengalami penderitaan yang sama, walaupun tidak sampai ada dialog sebagai, tapi itu luar biasa. Terlebih nanti apa? Rasulullah SAW diberikan kemuliaan dengan menjadi imam. Nah, imam sholat kan nanti ada fase di mana Rasulullah menjadi imam sholat untuk semua nabi dan rasul. Ini sebuah penguatan yang luar biasa gitu ya. Ketika sedang bersedih ketemu dengan orang-orang baik yang lain. Nah, jadi kalau sedang sedih memang buat kita juga pelajarannya jangan cari pelampiasan ke tempat yang nggak baik. Kalau sedang ada masalah, temuilah orang-orang baik gitu. Jadi kalau ada masalah, larilah ke masjid gitu ya. Larilah ke majelis taklim, harusnya gitu ya. Kita memahaminya begitu ya. Ya, lagi ada masalah, lari ke pantai gitu ya. Itu nyebur ke pantai gitu. Ya, bukan nggak boleh lagi ada masalah kita rehlah, bukan nggak boleh kita lagi masalah ada healing. Cuma kalau menjadi masalah ketika kita healing ketemunya di tempat healing juga orang bermasalah semua gitu. Bukannya nyelesain masalah sampai ke gunung kita pengen lompat gitu. Ya, tapi selesaikan dulu masalah-masalah kita dengan apa? Berkumpullah bersama orang-orang baik yang memberikan aura baik gitu. Ya kan jangan curhat ke sesama punya masalah gitu. Orang punya masalah curhat ke yang punya masalah juga. Dan bahkan bisa jadi sebagian besar masalah itu nggak perlu diselesaikan dengan mendapatkan solusi langsung, tapi cukup dengan mendapatkan semangat secara tidak langsung. Datang aja ke majelis taklim, ke pengajian, datang aja kemana yang kemudian apa gitu ya. Kalau hari ini ke majelis taklim sih susah, apa? Nggak kenal, ya udah
majelis taklim online tuh banyak itu di YouTube, sebagian datang dengerin ceramah Ustadz gitu. Ya walaupun sebenarnya tetap beda suasananya ya, dengerin ceramah di online dengan datang langsung. Karena ada effortnya, ada perjalanannya. Ketika perjalanan itulah kita bisa mendapatkan semangat, kita bisa berkontemplasi. Walaupun mungkin perjalanannya nggak jauh-jauh amat, cuma datang berapa ratus meter atau sekian kilo gitu, datangin, oh ada pengajian sana kita datangin deh gitu kan. Masa iya di kampungnya masing-masing nggak ada pengajian sebulan sekali, sepekan sekali? Pasti ada lah Ustadz siapa ceramah. Ya kalau emang kepepet banget ya carilah ceramah-ceramah tuh banyak di YouTube tuh, Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, siapa, masa ya nggak ada bisa memberikan bukan solusi, mungkin memberikan semangat penguatan bagi kita. Abu Yahya, Masya Allah banyak sekali. Terserah Anda milih siapa gitu ya. Khalid Basalamah, Reza Basalamah, siapapun itu yang Anda mau sukai, yang kemudian bisa memberikan Anda semangat. Atau kalau perlu cukup dengerin ceramah Agim yang penuh dengan ketawaduan, tapi menyentuh hati. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu nonton yang lagi heboh, bukan heboh, yang cukup viral, kisah siapa? Dennis Lim ya, Kohlim yang bertaubat di meja judi gitu ya. Bukan meja judi biasa lagi, dia pemain kasino gitu ya, mengendalikan kasino yang sampai diundang siapa, Denny Sumargo dan sebagainya banyak itu. Ya karena ternyata dia udah selama muslim, tapi kemudian ketika mendengarin ceramah lagi main judi, kalah, teman-teman masih main, dia masih nungguin, sambil nungguin dia dengerin ceramahnya Agim gitu ya. Kok bisa Hidayah datang di meja judi? Bisa aja, Hidayah bisa di mana aja. Kalau lagi punya banyak masalah, jangan cari hiburan dengan macam-macam yang ya, karena konten media sosial kan penuh ya, terserah Anda mau milih apa. Cari konten-konten yang memang menguatkan kita. Itu yang pertama. Temui orang-orang baik. Lalu yang kedua, hiburan yang Allah berikan apa? Hiburan yang paling besar adalah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung ketemu. Selama ini nggak pernah ketemu. Ada perantara malaikat Jibril. Dibawalah lalu kemudian pada malam Isra dan Mi'raj ini naik ke langit ke-7, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita bisa ketemu dengan Allah juga. Di mana? Di sholat-sholat kita. Dan oleh-olehnya adalah tadi sholat kan. Jadi ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kalian kepada Allah mintalah kalian tolong dari masalah kalian dengan sabar dan sholat. Ya memang itu. Karena disebutkan juga sholat itu adalah tempat kita bisa bertemu dengan Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Walaupun tidak secara fisik, tapi kemudian secara ruh, hati kita harus terkoneksi kepada Allah SWT. Kan gitu kalau sholat harusnya ya. Walaupun ketika sholat akhirnya banyak godaan. Ingat kunci rumah di mana, kunci mobil di mana, utang siapa yang mau dibayar, siapa yang mau di closingnya, banyak diingat semua tuh. Kalau pas lagi nggak sholat, ya nggak ingat itu. Allahu Akbar. Apalagi ketika sujud sebagai tempat terdekat kita kepada Allah SWT. Kita kan ketemu Allah gitu. Dan ketika Rasulullah Allah temukan dengan Allah langsung gitu. Ya kita hari ini umatnya juga masih diberikan caranya yang sama untuk bisa ketemu dengan Allah dengan ibadah-ibadah kita. Maka kalau punya masalah, kalau dari pelajaran Isra dan Mi'raj ini, di luar dari materi tentang utama salat dan sebagainya, yang mungkin nanti akan, atau sudah teman-teman hafal semua tentang Isra dan Mi'raj, ada dua hiburan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Pertama adalah bertemu dengan Allah, dan itulah hiburan paling besar. Kemudian yang kedua adalah bertemu dengan sahabat-sahabatnya, para nabi dan rasul. Lalu bahkan lebih dari itu, Rasulullah diberikan keutamaan dengan menjadi imam bagi mereka semua. Allah alam bisawab. Itu mungkin pelajaran dari Isra Mi'raj yang berkaitan dengan sirah nabawiyah dan juga bagi kita semua. Demikian dulu. Kembalikan ke Teh Fetri, nanti bisa kita lanjut kembali kalau ada diskusi dan sebagainya. Iya. Silakan Teh Fetri. Kalau di chat sendiri belum ada ya, cuman saya ingin teringat ya dari yang dikatakan oleh Pak Bahtiar. Jadi ingat lagi ya, kemarin nanya apa belum di pikiran sayanya. Nah iya, ketika kita sambungkan dengan Pak Bahtiar tadi mengatakan jangan takut berada di zona, kan kita sukanya di zona nyaman aja ya, nggak mau berpindah gitu. Nah di sini ketika berteman tadi ya Pak Bahtiar mengatakan bahwa sampai putus pertemanan tanda kutip gitu ya, kita bisa melihat iya ya, kalau dalam bahasa orang-orang bisnis kan,
pendapatan kita itu berada dalam lingkaran, tanya aja deh teman-teman kita gitu ya, sekelilingnya dapat pendapatan berapa, biasanya sekitar gitulah kita gitu ya. Oh, subhanallah ya. Benar juga ya. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari yang diungkapkan Pak Bahtiar tadi. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ya, sambil saya lanjutkan sedikit yang diulang. Oh ini. Nah, kata Kak Ulfa, kalau teman saya bilang, Ruh nggak akan salah gaul. Wah, iya. Iya, iya. Jadi kan kalau sesama teman tuh suka gini, misalnya yang satu suka bakso, biasanya kumpulnya sama orang yang suka bakso gitu kan ya. Ya sama halnya dengan kita, orang yang suka siroh ya kumpulnya sama orang yang suka siroh, biasanya seperti itu memang. Nah, di sini juga kita bisa melihat kondisi Nabi Muhammad dengan tahun sedih ya, Ajmul Ismi itu, kita bisa melihat nggak jadi masalah ya, kita ada rasa bersedih gitu. Itu adalah hal-hal yang normal gitu ketika kita, benar ya Pak Bahtiar ya, kita boleh kan bersedih gitu kan, ada orang yang enggak, saya kuat gitu ya, seperti itu. Padahal kan yang namanya kepada anak saja kita boleh mengajarkan emosi-emosi gitu, enggak ada istilah misalnya kalau laki-laki nggak boleh nangis gitu kan, nggak seperti itu gitu. Bahkan Rasulullah sendiri ada tahun duka cita gitu ya, seperti itu. Bukan berarti kita melarang emosi sedih pada anak gitu kan ya, seperti itu mungkin ya Pak Bahtiar ya, kayaknya ke Pak. Iya. Ya, emosi mah bagian yang tidak bisa kita hilangkan dan itu normal. Gitu. Ya, maka kenapa diutus para nabi dan rasul adalah manusia, karena manusia harus ngikutin fitrahnya kan ya. Karena kalau malaikat nggak punya emosi. Ya, kenapa nggak kita boleh bersedih, kita boleh menangis, gitu. Ini semua bagian dari normal. Rasulullah marah, Rasulullah marah. Rasulullah tuh senyum, Rasulullah tertawa, itu kan bagian dari yang memang menjadi uswatun hasanah bagi kita ya. Artinya memang itu bagian dari sesuatu yang bisa kita ikuti dan bisa kita contoh. Menyikapinya gitu, bagaimana gitu. Sedihnya seperti apa. Tidak lari ke pantai tadi yang ketemu malah dengan orang-orang yang seperti itu ya. Sedihnya Rasulullah kan bukan berarti nggak bergerak ya. Itu kita juga menarik kalau kita lihat di dalam fase-fase ini. Ketika tahun kesedihan kemudian Rasulullah malah oke, sembunyi dalam rumah gitu kan. Enggak selesai masalah. Emang kalau Anda diam saja di rumah selesai masalah? Enggak, lapar yang ada gitu kan. Kalau kita gitu ya. Ya orang sedang punya masalah itu kan perintahnya adalah bergerak, bukan diam. Kalau diam ya sekali lagi akan selesai masalah. Keluar dari rumah cari solusi gitu kan. Ya oke, memang bolehlah kita punya waktu untuk bisa berkontemplasi, bersedih, merenung. Itu mungkin di rumah kalau ya. Bagus juga sih kalau kemudian banyak zikir sambil di rumah. Tapi kan nggak akan selamanya dengan zikir diam aja selesai juga, enggak. Harus bergerak. Karena kesedihan itu nggak akan hilang kalau kemudian kita cuma diam. Biasanya akan hilang ketika kita sibuk dengan yang lain gitu kan. Jadi akan terlupakan sedikit demi sedikit. Hilang enggak. Nah, bagaimana Rasulullah ketika sedang masa-masa sulit itu justru geraknya lebih, bukan berarti selama ini nggak bergerak, bukan. Tapi ketika sedang masa-masa sulit itu Rasulullah ngelakuinnya jauh lebih, tadi loncatannya lebih jauh gitu. Sampai ke Taif gitu. Itu udah jauh. Selama ini nggak pernah keluar. Karena emang Rasulullah sampai pada kesimpulan, kalau cuma di situ saja, nggak akan bisa bergerak, nggak akan bisa tumbuh. Maka grow mindset-nya adalah dengan pindah gitu. Cari tempat baru gitu. Itu mindset-nya udah benar gitu. Yang kita juga harus punya mindset seperti itu. Punya masalah, oke selesaikan. Nggak bisa selesai juga di situ. Berarti memang kita perlu harus merubah cara, merubah strategi, merubah tempat gitu kan. Mencari tempat baru. Jangan kemudian asik aja di situ. Puterin aja tuh satu kolam gitu, nggak selesai gitu ya. Ini buat teman-teman yang punya kolam nggak bisa menghasilkan ya mungkin kolamnya perlu diubek-ubek tuh biar pada keluar semua ikannya gitu. Kebayang gitu ya? Dikasih ikan hiu katanya, jadi biar pada lari. Bisa dikasih ikan hiu biar ikan-ikan kecilnya pada bergerak terus gitu ya. Nanti kalau nggak ada ikan hiunya dimakan ya, nggak ada yang emang ya ikan hiu sejahat itu ya. Nggak, artinya emang bisa jadi gitu kan. Memang kita harus dikejar dengan sesuatu yang buat gerak, kalau nggak olahraga gitu ya. Nggak ada gerakan. Ngerasa santai gitu ya. Adem gitu. Tapi yang menarik adalah gini, ini sih secara teori sains ya. Ngomong tentang diubek-ubek tadi. Kadang-kadang kita punya, ini bukan kolam sih sebenarnya, itu
Oke lah kita ibaratkan kolam, karena ini teorinya di laut ya, karena saya orang perikanan. Jadi ada istilahnya upwelling. Upwelling itu adalah di mana saat ombak datang, arus bawah terutama, bukan ombak atas, arus bawah datang, lalu kemudian arus bawah itu menggerakkan substrat-substrat yang ada di dasar perairan, sehingga substrat itu jadi ya teraduk-aduk gitu bahasanya ya. Lalu substrat itu nanti kalau teraduk-aduk dia akan naik. Maka ketika daerah yang sering terjadi upwelling itu terjadi diaduk-aduk substrat perairan, itu akan jadi substrat yang subur, daerah yang subur sehingga banyak ikan. Nah kalau hari ini kolam kita, wilayah sekitar kita tuh adalah yang sangat tenang banget gitu ya, ya wajar kalau nggak subur. Kalau banyak, kalau wajar kalau kemudian dia tidak menghasilkan sesuatu, nggak ada makanan yang bisa di situ gitu. Maka kalau nggak ada gerakan, nah ini agak khawatir sebenarnya ya. Ya buat teman-teman semua yang punya apapun itu, yang kemudian ngerasa semuanya baik-baik saja, all is well, tenang, damai, ini hati-hati. Kalau justru ada gejolak, nah itu ini tanda kita mau tumbuh gitu ya. Kalau ada sesuatu yang tiba-tiba membuat kita nggak nyaman, ada sesuatu yang terjadi ini itu, oh gitu. Ini sesuatu yang baik justru. Ini ada gerakan yang membuat kita harus melakukan sesuatu. Ya. Tapi kalau semuanya tenang, adem, ya sama seperti Kalau ilmunya Ibu Aisyah Dahlan itu, kalau kita tenang-tenang aja, jangan-jangan ada di level emosinya apatis, kita nggak peduli Pak Bah gitu. Iya, bisa jadi. Itu kalau untuk pribadi, kalau untuk satu komunitas, nah itu masalahnya. Bisa jadi juga sama, komunitasnya sebenarnya apatis, terserah deh apa yang ada di grup itu, cuek aja gitu ya. Udah apatis semua gitu, jadinya tidak bergejolak. Justru yang bergejolak itu yang orangnya pada peduli, tinggal di manage ya gitu, gimana bergejolak itu. Jadi makanya itu harus di manage sampai terjadi ada sebuah upwelling, perputaran substrat perairan, atau lemparin bom gitu biar gerak. Biar teraduk semuanya gitu. Jangan-jangan bomnya adalah bom promo buku baru Mak Di. Nah itu saya nggak tahu itu ya. Nanti saya bilang buku baru, nanti dibilang bocorin duluan gitu. Ya bisa jadi seperti itu kan. Kadang-kadang kita harus dipancing dengan sesuatu yang membuat oh gerak nih apa. Wallahualam bishawab. Nah itu kalau kita belajar dari sirah Rasul juga, Rasulullah ketika sedih nggak mendep aja, nggak diem di rumah, gerak cuy gitu. Justru malah geraknya makin oke, makin jauh gitu ya. Perjalanan ke Taif sampai sana sebulan, di sana diam sebulan maksudnya gitu ya. Karena Taif kan nggak terlalu jauh, tapi di sana sampai sebulan mendatangi ini nggak mempan, dilempari batu ya balik lagi. Ternyata tempatnya bukan di situ, tempat lain yang lebih. Ya karena sekali lagi bisa jadi ketika kita gerak ke sana nggak langsung dapat ikan. Ternyata ikannya datang ke Mekah di musim haji, itu yang ikan besar dapat, nanti ke Madinah. Sa'inya kemana, air zam-zamnya di mana, ya begitulah. Kan seperti itu ya. Sa'inya Rasulullah ngirim sahabat ke Habasyah, ngirim Rasulullah sendiri berangkat ke Taif. Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah satu, ya ternyata yang datang sendiri tuh orang-orang dari Yasrib datang. Nemui Rasulullah, mereka yang kalian ketemu. Oke, ini cocok, berkembang, kirim Mus'ab bin Umair. Zam-zamnya di sana gitu. Kita sekarang sa'inya sampai mana? Udah ngubek-ngubek kolamnya sampai mana gitu. Apa kita masih diamin? Ya kita kipas biar tenang. Oh, justru harusnya di obrak-abrik gitu biar ini biar gerak gitu ya semuanya. Wallahualam bishawab. Iya. Pak Bahtiar, saya jadi teringat ya tadi bagaimana ketika Rasulullah memiliki masalah, kemudian Allah mengangkat Rasulullah dengan dialihkan gitu ya ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha gitu ya, sampai ke langit ketujuh gitu. Saya melihatnya gini ya, masalah di dunia yang tadinya membuat sedih Rasulullah dengan wafatnya Bunda Khadijah, wafatnya Abu Thalib, itu kan sesuatu hal yang menyedihkan ya, bodyguard-nya lah tanda kutip itu wafat, kemudian mendapatkan ancaman-ancaman, kemudian Allah perjalankan kesedihan itu dengan kegembiraan, kemudian diangkat ke atas. Nah, saya ingin menitik beratkannya ketika diangkat ke atas gitu ya, ke Sidratul Muntaha. Itu kan yang namanya bumi itu kecil gitu ya, kalau kita melihatnya, bumi itu kecil, terus masalah kok jadi kecil gitu ya. Mungkin kita juga ketika ada masalah mungkin ya, ketika ada masalah kadang-kadang kita harus berhenti sejenak, kemudian tadi bergerak, kemudian juga berpikir. Kalau saya suka ingat dengan bahasa, suka dapat gini, dulu mah itu tuh musibah.
dulu mah itu musibah, sekarang kita mikirnya itu adalah komedi gitu ya. Jadi sesuatu hal yang membuat kita tuh nggak sedih gitu kan, bahagia. Kayak misalnya gini lah, kalau saya boleh, dulu ketika awal nikah kasurnya tuh kita cuman yang 75, bahkan akhirnya naik jadi 90. Itu dua orang berumpel-umpelan gitu. Kalau orang ngelihat kayaknya ih sedih banget sih baru nikah gitu, udah rumahnya ngontrak, kasurnya kayak gitu gitu. Tapi saat itu kita mungkin dilihat oleh orang sedih gitu ya. Tapi kemudian ketika kita mundur ke belakang saat ini, itu jadi sesuatu hal yang komedi buat kita gitu, sesuatu yang lucu juga ya dulu gitu. Dan ternyata kalau kita dilihat dari sini, kita ya saya melihatnya ya Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad sehingga melihat bahwa masalah itu kecil kok gitu ya. Sehingga ketika kita punya masalah seolah besar gitu, kita masih punya Allah yang maha besar dan melihat sudut pandang iya ya masih kecil belum seberapanya. Mungkin itu ya yang jadi membuat kita tuh bisa terus bersemangat gitu ya ketika diabaikan orang, dicuekin orang gitu kan ya. Mungkin gitu ya Pak Bahtiar. Ya, menarik juga tadi sampaikan Teh Feti, ada berapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jadi memang kadang-kadang kita harus pakai helikopter view ketika sedang punya masalah gitu ya. Karena helikopter itu kan dari atas ya. Karena hadisnya gitu. Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian, jangan lihat yang di atas gitu. Jadi kalau memang sedang punya masalah justru ngeliat yang di bawah lagi. Karena ternyata banyak orang yang lebih di bawah kita, banyak orang yang lebih punya banyak masalah dibanding kita gitu kan. Kan makin dari atas bukan makin nggak kelihatan tapi makin tahu oh itu masalah kita ini kecil gitu ya. Anda punya hutang 1 miliar, kemarin ada tuh yang udah ketipu 20 miliar gitu ya. 1 miliar aja kita belum tahu seperti apa gitu. Ada juga tuh yang kita pikir artis pada senang, ternyata malah banyak artis korban Indosuria ya, yang sekian miliar hilang lenyap karena totalnya sekian triliun itu ya, Indosuria, KSP Indosuria gitu ya, luar biasa itu. Ya kita mikir masalah kita udah besar, ternyata utang kita paling baru juta, masalah kita baru ngomongin juta, mereka udah miliar masalah mereka gitu ya. Walaupun bisa jadi duit mereka juga masih lebih banyak, tapi tetap punya masalah yang lebih besar. Kita ngerasa kita udah sakit luar biasa, masih banyak orang yang sakit lebih besar. Kita ngerasa makan udah susah, itu bisa jadi ada yang jauh lebih susah makan dibanding kita gitu. Kalau kita masih mikir kita mau makan apa, mereka apa yang dimakan, yang bisa dimakan gitu. Karena nggak ada lagi yang bisa dimakan. Dan seterusnya. Lalu kemudian, ya kalau kita sudah bisa menertawakan masa lalu gitu ya, itu tandanya kita udah bisa sukses dengan masa lalu gitu. Ya memang makin tua ya berarti. Menjalaninya sulit, tapi ketika bisa dijalani suatu saat yang bisa ditertawakan dari kata Teh Feti, jadi kayak komedi. Kok hidup kita dulu gitu amat ya? Ya, tapi itu kan butuh proses. Ketika jalannya sih pasti sakit gitu ya. Maka kalau saya kemarin habis juga nyimak podcast Pak Anies bahasanya, beliau bercerita bagaimana perjuangan beliau di Amerika gitu ya. Ternyata kirain enak beliau kuliah S3 di Amerika, saya pikir enak, ternyata susah banget. Mikir-mikir mau S3 gitu, ternyata S3 luar negeri berat ya. Apalagi nggak dapat beasiswa full gitu. Sampai harus pergi. Katanya sulit untuk dijalani, tapi indah untuk dikenang. Untuk dikenang saja, kalau untuk jalani lagi sebenarnya nggak sanggup. Tapi ya kok gitu amat dulu ya gitu. Sampai mencari bekerja 20 jam sehari, masih sampai harus ngasih makan ulat setiap hari demi untuk bisa nyari duit zaman dulu. Tapi itu ada pelajaran bisa kita dapatkan setelah itu, tapi pas kita jalanin terus nggak mikirin pelajaran, biasanya kayak gitu. Seperti kata Teh Feti dulu kita jalanin tidur apa tadi bahasanya, pakai kasur ukuran 75 kecil amat gitu kan. Ya dulu mah kita jalanin aja gitu ya. Dulu nggak mikirin pelajarannya apa. Karena orang suruh mikir pelajaran itu nanti udah lewat. Kalau lagi sedang masalah sih nggak mikir ini apa sih pelajaran buat kita, hikmahnya nggak keinget biasanya. Nanti kalau udah lewat baru ingat, oh hikmahnya dulu begini. Kita Tapi kadang kitanya nggak ngerasa sedih juga ya. Mungkin orang aja yang ngelihat. Misalnya kan ngelihat saya anaknya banyak, tapi ribet amat sih banyak anak gitu kan ya. Orang yang ngelihatnya gitu ya. Saya sih enggak tuh gitu kan ya. Mungkin kayak gitu juga lagi. Ya seperti itulah, tapi ya tetap ada pasti rasa kita, kan nggak mungkin juga diomongin kayak gitu, kita nggak ada getir-getirnya, tetap ada pasti kan. Ya tapi kan bisa dapat hikmahnya, insight-nya kan setelah itu kan. Nah, artinya kita jalani saja sekarang apa peran kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perjuangkan. Nah, nanti kita akan ketemu kok pelajarannya apa dari semua proses kita gitu. Ya, Rasulullah juga dulu sudah menjalani semua itu karena ini bukan, kemudian sekali lagi
apa yang dilakukan Rasulullah SAW bukan semuanya berlandaskan wahyu ya. Karena kalau semua berlandaskan wahyu, mohon maaf dan terkutip seolah-olah Rasulullah bodoh gitu. Enggak. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya strategis sebagainya, sifatnya oh ini harus ke sini, itu kan bagian dari bagaimana Rasulullah adalah seorang yang fatonah, cerdas. Karena Rasulullah memikirkan betul kalau kemudian hanya di situ saja ya nggak bisa berkembang dakwah. Maka kita juga harus berkembang, bergerak. Ya. Maka Rasulullah move ke tempat lain itu adalah bagian dari strategi dakwah gitu kan. Yang itu sekali lagi tidak semuanya harus nunggu wahyu. Oh Muhammad pindah ke Taif kan nggak ada kayak gitu. Tapi ya memang harus bergerak gitu. Bagian dari kecerdasan beliau mendatangi ini itu sebagai itu bagian dari strategi. Dan kita juga punya akal yang kemudian Allah berikan untuk kita manfaatkan, kita optimalkan. Kita mau kemana? Kita mau ngapain? Pak Bah, kalau dari sisi, aku coba tanya dari sisi leadership ya. Ini yang bertanya ini orang ini yang nggak hafal sih, nanti tolong dibantu diinin. Panglima-panglimanya atau pemimpin-pemimpinnya yang di zaman Rasulullah itu tuh emang tiap tahun tuh berganti-ganti terus atau gimana sih Pak Bah? Aku mencoba memahami belajar leadership ini dari sisi sirah Rasulullah nih Pak Bah gitu. Panglima apaan, Pak? Bukan panglima, apa sih namanya, pemimpin, panglima perangnya misalnya, atau apa ya, apa sih, khalifah-khalifah apalah, kalau dibandingkan dengan gini nih, kan kita kadang suka stuck pada satu komposisi leader yang sama terus misalnya gitu kan. Sementara kalau yang dicontohkan seperti Rasulullah tuh berganti-gantinya tuh seperti apa sih gitu? Apa memang ada kisah di mana oh ya udah panglimanya ini terus tiap perang gitu, atau tiap perang itu berganti-ganti, atau mungkin bukan cuma perang aja, pemimpin apalah, pemerintahan atau gimana gitu Pak Bah? Kalau Oh ini kayak perlu sesi Zoom 2 jam sendiri bahas ini gitu ya. Yang hadir khusus Ya ini leader kan gitu. lagi bahas tentang tentang ngurut tiba-tiba lompat bahas satu tema sendiri. Karena tadi ngomong perubahan gitu, maksudnya kan tadi kan Pak Bah juga sebut begitu ya, ada perubahan gitu, ya di hijrah ada apa gitu. Jadi makanya Ya, nih. itu kayak perlu ngundang saya khusus. Ya. Nanti kita bikin slide-nya dulu bagaimana kemudian Rasulullah menyiapkan kader-kadernya begitu banyak. Karena bukan cuma satu gitu ya. Itu menariknya gitu. Kalau kita secara singkat dulu ya. Rasulullah punya kader yang secara kemampuan itu merata. Jadi mau siapapun dikasih tugas bisa. Ini masalahnya di kita kalau sekarang kita pengen nunjuk satu orang jadi pemimpin sebagainya, kemampuannya merata nggak? Nah, gitu. Dalam berbagai ekspedisi perang sebelum sampai perang Badar misalnya, itu kan ada syariah. Perang Badar kan tahun kedua Hijriah. Tapi antara tahun 1 dengan tahun kedua itu Rasulullah mengirimkan begitu banyak pasukan kecil-kecil dan itu ganti-ganti. Pemimpinnya ganti-ganti. Tapi yang dikirim itu semuanya orang-orang Quraisy, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Nggak ada orang Ansor yang berangkat di ekspedisi dakwah, ekspedisi syariah dalam bahasa Arabnya karena Rasulullah nggak ikutan. Kalau Ghazwah itu Rasulullah ikut perang. Syariah itu banyak sekali dan itu nggak ada sekalipun orang Madinah, orang Ansor yang berangkat. Itu ada tujuannya kenapa yang dikirim orang Quraisy semua. Dan dikirimnya ganti-ganti pemimpinnya. Tujuannya macam-macam, kanan kiri. Ada bahkan yang tidak dikasih tahu. Pokoknya kalau berangkat saja ke arah utara, nanti kalau udah perjalanan 2 hari baru buka surat ini. Itu semua ada pelajarannya semua buat kita semua. Tapi tadi yang menarik, karena memang stok calon pemimpinnya banyak gitu. Jadi mau siapapun bisa jadi pemimpin. Ini masalahnya kalau hari ini kalau kita pengen melakukan perombakan, perubahan, yang lain siap nggak? Atau bisa jadi memang siap tapi karena nggak kita kasih delegate kan? Karena kan Rasulullah mengirim banyak orang itu kan harus untuk mendelegasikan, melatih. Ketika nanti mereka akhirnya menjadi penguasa, ketika Islam berkuasa, siap semua menjadi pemimpin. Ini masalahnya di kita karena sebagian tidak pernah dilatih, tidak pernah dipaksa gitu, dikasih tugas kecil, ya nggak siap juga dikasih tugas besar. Itu mungkin singkatnya aja, Pak. Kalau mau panjang nanti kita bahas dalam sesi Zoom 2 jam. Khusus sendiri Pak Bah buat leader ya. Aku jadi penasaran Pak Bah, kenapa hanya orang-orang yang ada di Mekah aja gitu? Apakah yang tergali baru di Mekah karena kita baru pindah setahun ke Madinah, jadi yang di Madinah belum kegali gitu ya, Pak Bah?
Itu kayaknya kita belum sampai ke fase hijrah ke Mekah untuk membahasnya, udah lompat. Kita masih di sekitar Isra dan Mi'raj. Sabar. Sabar. Enggak Teh, dilanjut Teh. Ini udah jam 6 lewat nih dan tidak ada chat yang bertanya ya. Berarti kita ini saja ya Pak Bahtiar dengan doa closing statement kemudian diakhiri dengan doa Pak Bahtiar. Baik, teman-teman semua, tadi banyak pertanyaan yang sengaja memang belum saya jawab, biarin lah gitu kan. Biar baca sendiri TVT malam mandi gitu. Ya satu sisi memang sebenarnya sangat banyak hal yang bisa kita gali dari sirah Rasulullah SAW dan itu menarik semuanya gitu ya. Mau kita pikirkan dari sisi manapun bisa kok, tapi tinggal bagaimana kita bisa nanti memikirkannya sambil kita merenung, oh begini pelajarannya dan seterusnya. Ya sambil dibaca nanti, oh nanti ketemu deh alasan-alasannya. Versi saya, versi TVT bisa beda lagi gitu. Karena kita kan belajarnya bisa jadi berbeda-beda, cara memahaminya, cara mengambil insight-nya bisa jadi berbeda. Dan biar semangat belajar lah masing-masing ya. Nanti kita belajar bareng lagi, dilanjutkan lagi insya Allah kalau Allah berikan kesempatan bagi kita. Baik, kita tutup dengan sama-sama doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Rabbi zidni ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi umurina kulliha wajirna min khizyid dunya wa wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وتسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Pak Bahtiar. Mungkin Mbak Dian ada pengumuman? Udah gitu aja. Kita ketemu ya Mbak ya, siang ini ya. Ya, Siang ini jangan lupa acara launching itu ya. Launching produk baru, jadi jangan sampai kita tertinggal ya teman-teman, ditunggu jam 1 siang ya, insya Allah. Kita tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah katsira buat Mbak Dian. Sama-sama saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya.